Pernah nggak sih Anda bayangkan hidup kita tanpa pendingin ruangan atau kulkas? Makanan bakal cepet banget busuk, rumah kerasa panas banget pas musim kemarau, dan jujur aja banyak industri modern bakal lumpuh total. Nah, hari ini kita bakal ngebahas teknologi luar biasa, tapi sering banget kita anggap remeh, yang bikin itu semua mungkin. Kita bicara soal keajaiban tak terlihat di balik mesin pendingin dan refrigerasi. Tapi, tunggu dulu. Coba pikirin deh, gimana caranya kita memaksa panas mengalir ke arah yang berlawanan? Gini, secara alami, panas itu sifatnya persis kayak air. Dia selalu ngalir ke bawah, dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin. Udah hukum alamnya begitu. Jadi kalau kita mau mendinginkan ruangan yang emang udah dingin dengan ngebuang panasnya ke udara luar yang lagi terik-teriknya, wah, itu sama aja kayak kita maksa air ngalir naik ke atas bukit. Gak masuk akal kan? Makanya, buat ngelawan kodrat alam ini, kita butuh yang namanya pompa. Nah, sebelum kita bongkar cara kerja pompanya, kita harus tahu dulu nih, gimana cara ngukur kesuksesannya. Di dunia termodinamika, kita pakai istilah koefisien kinerja atau COP. Jangan buru-buru pusing lihat istilahnya, anggap aja COP ini sebagai ROI atau laba atas investasi dari tagihan listrik yang Anda bayar tiap bulan. Dan ini bagian yang bikin takjub. Beda sama efisiensi mesin biasa yang pastinya selalu di bawah 100%, nilai COP ini bisa lebih dari 1. Serius, artinya Anda benar-benar bisa memindahkan lebih banyak energi panas daripada energi listrik yang Anda konsumsi. Keren banget kan? Oke, biar gampang, ini peta konsep kita hari ini. 1. Melawan aliran panas alami. 2. Siklus kompresi uap. 3. Evolusi refrigeran. 4. Pompa kalor. Dan 5. Inovasi dan pendinginan ekstrim. Yuk, langsung kita bahas. Bagian 1. Melawan aliran panas alami. Tadi kan kita udah singgung sedikit soal aturan main alam semesta. Ada hukum yang bilang panas mengalir ke arah penurunan suhu. Namun, proses sebaliknya tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum masalah besar yang harus dipecahin sama para insinyur zaman dulu. Kalau proses alami sih, jalan sendiri aja. Tapi, coba bayangin, nolak panas dari dalam kulkas Anda yang suhunya 3 derajat Celcius buat dibuang ke udara dapur yang suhunya 25 derajat, nggak bakal bisa kejadian dengan sendirinya. Alam butuh sedikit intervensi mekanis, kayak mesin siklik dan cairan pekerja yang super pintar buat ngelakuin trik sulap ini. Lanjut ke bagian 2, siklus kompresi uap. Siklus inilah yang sebenarnya jadi jantung buat hampir semua kulkas dan AC di rumah Anda sekarang. Desainnya jenius banget dan nyaris nggak butuh perawatan. Jadi, poin krusialnya tuh ada di 4 tahap ini. Coba deh bayangin Anda lagi ngikutin perjalanan satu molekul refrigeran di dalam AC Anda. Pertama, dia masuk ke kompresor dalam wujud uap, terus ditekan abis-habisan sampai tekanan dan suhunya melonjak drastis. Habis itu, uap yang super panas ini jalan ke kondensor di luar ruangan. Di sini, dia ngelepasin panasnya ke udara sekitar dan berubah jadi cairan. Ketiga, cairan bertekanan tinggi ini dipaksa lewat celah sempit di katup ekspansi. Akibatnya apa? Tekanannya langsung anjlok dan suhunya drop drastis jadi dingin banget. Terakhir, cairan dingin ini masuk ke evaporator di dalam ruangan Anda. Nyerap panas dari udara kamar, mendidih balik jadi uap, dan boom, siap ngulang siklusnya lagi dari awal. Benar-benar sebuah mahakarya rekayasa. Tapi ya, namanya buatan manusia, nggak ada sistem yang sempurna 100%. Kalau kita bedah pakai analisis termodinamika, ada satu fakta yang lumayan bikin kaget. Ternyata, katup ekspansi yang tadi kita bahas, komponen kecil yang tugasnya cuma mencekik cairan itu, bisa nyumbang lebih dari 35,4% dari total potensi kerja yang terbuang sia-sia di sistem ini. Jadi, kalau Anda bingung kenapa tagihan listrik bisa membengkak, nah disitulah salah satu biang kerok utama hilangnya efisiensi sistem pendingin kita. Masuk ke bagian 3, evolusi refrigeran. Sistem mesin yang canggih tadi itu baru setengah dari cerita loh. Setengahnya lagi ada di refrigeran. Bisa dibilang ini darah yang ngalir di pembuluh pipa mesin pendingin kita. Dan asal Anda tahu aja, sejarahnya itu penuh banget sama kejutan dan bahan beracun. Dulu tuh isinya cuma coba-coba ekstrim. Awalnya mereka pakai bahan kayak sulfur dioksida yang super bahaya. Sampai-sampai di tahun 1920-an, sempat ada kasus kebocoran fatal yang bikin publik ngamuk besar. Industri kelabakan nyari solusi yang aman. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, lab penelitiannya General Motors di tahun 1928 berhasil nemuin refrigeran CFC pertama cuma dalam waktu 3 hari. 3 hari dorang. Bahan ini kita kenal sebagai freon.
Memang sih masalah racun beres saat itu, tapi puluhan tahun kemudian kita baru sadar kalau freon ini diam-diam ngerusak lapisan ozon bumi kita. Nah, yang paling menarik sekarang adalah ngeliat gimana industri kita pelan-pelan memperbaiki kesalahan masa lalu. Coba perhatiin R11 di baris paling atas. Itu CFC lama dengan tingkat perusakan ozon maksimal dan potensi pemanasan globalnya juga ngeri banget. Terus pas kita lihat ke bawah, ke era modern, ada R32. Ini jenis HFC. Anda lihat potensi penipisan ozonnya? Nol. Nol mutlak. Dan walaupun masih ada potensi pemanasan globalnya, angkanya udah ditekan jauh banget dibanding pendahulunya. Ini benar-benar contoh nyata gimana sains dan regulasi bisa jalan bareng buat nyelesain masalah. Lanjut ke bagian 4. Pompa kalor, membalikan rasa dingin. Pernah kepikiran nggak gimana kalau siklus kompresi uap yang luar biasa tadi kita pakai bukan buat ngedinginin makanan, tapi buat menghangatkan rumah pas musim dingin? Konsep ini dengan brilian nunjukin kalau kulkas dan pompa kalor itu sebenarnya mesin yang persis sama, cuma beda tujuannya aja. Kulkas kan tujuannya buang panas keluar. Nah kalau pompa kalor, dia nyedot panas dari udara di luar rumah, meskipun di luar lagi dingin, terus dipompa ke dalam ruangan biar hangat. Trik termodinamika ini pinter banget, soalnya mindahin panas itu jauh lebih hemat energi daripada nyiptain panas dari nol pakai elemen pemanas listrik biasa. Tentu aja praktiknya nggak semudah kedengarannya. Ngambil panas dari udara luar pas musim dingin itu lumayan menantang. Kalau udaranya kelewat dingin, misalnya di bawah 5 derajat Celcius, kumparan mesin di luar bisa beku. Terus solusinya gimana? Gini, kita bisa ngambil panasnya dari air sumur atau sekalian dari dalam tanah yang suhunya stabil sepanjang tahun. Kalau pakai cara ini, efisiensi atau COP-nya jadi gila-gilaan tingginya. Tapi bagian paling epiknya adalah alat yang namanya katup pembalik. Cuma dengan nambahin satu katup kecil ini, kita bisa muter arah aliran cairannya. AC yang mendinginkan ruangan di musim panas, tiba-tiba bisa berubah jadi pemanas ruangan di musim dingin. Pakai satu mesin yang sama. Ekonomis banget kan? Dan bagian terakhir, kelima, inovasi dan pendinginan ekstrim. Sekarang, mari kita perluas perspektif kita. Kita lihat gimana jadinya kalau batas termodinamika ini kita dorong buat pendinginan skala raksasa di industri. Ada industri-industri tertentu yang butuh suhu super dingin, jauh lebih dingin dari yang bisa dikerjain sama satu siklus pendingin biasa. Kalau dipaksa, perbedaan tekanannya bakal terlalu berat buat ditanganin satu kompresor doang. Nah, solusinya adalah sistem refrigerasi kaskade. Simpelnya, kita merangkai 2 atau lebih sistem pendingin ini secara seri. Jadi mesin yang pertama tugasnya ngedinginin mesin yang kedua, baru deh mesin kedua ngelakuin proses pendinginan suhu ekstrim yang sesungguhnya. Kalau dipikir-pikir, ini tuh persis kayak lari estafet, tapi buat ngebuang panas. Lalu, se-ekstrim apa sih suhu yang bisa kita capai? Coba deh bayangin suhu minus 240 derajat Celcius. Asal Anda tahu aja, ini adalah suhu kritis dari gas hidrogen. Di atas suhu ini, hidrogen murni berwujud gas. Nah, buat ngubah hidrogen dan gas-gas lain jadi cairan, yang mana ini krusial banget buat bahan bakar roket atau keperluan medis, teknik kompresi biasa jelas sudah angkat tangan. Kita harus main di level yang beda, pakai operasi super kompleks kayak siklus Linde-Hampson. Prosesnya ngedinginin gas berulang-ulang lewat serangkaian pertukaran panas regeneratif, sampai akhirnya gas itu menyerah dan mencair. Ini benar-benar puncak kejeniusan di bidang termodinamika kriogenik. Dan satu lagi yang nggak kalah keren, kalau dari tadi kita ngomongin sistem yang butuh listrik gede buat muter kompresor, gimana kalau sekarang kita nyiptain rasa dingin justru pakai panas? Iya, Anda nggak salah dengar, bikin dingin pakai panas. Di sistem pendinginan absorpsi, kita nyingkirin kompresor yang rakus listrik itu dan menggantinya pakai cairan penyerap kayak amonia dan air. Kita cukup ngasih energi panas, bisa dari panas matahari, panas bumi, atau bahkan limbah pabrik buat merebus zat pendinginnya. Tekanannya lalu dinaikin pakai pompa kecil yang nyaris nggak makan listrik sama sekali. Kita beneran pakai panas buat menciptakan hawa dingin. Ini sebuah terobosan luar biasa buat efisiensi energi skala besar. Nggak kerasa kita udah jalan jauh banget ya. Mulai dari urusan mendinginkan sayuran di kulkas dapur, sampai mencairkan bahan bakar roket di minus 240 derajat Celcius. Kita udah lihat langsung gimana insinyur memanipulasi hukum alam dan zat kimia demi kenyamanan dan peradaban kita. Tapi pertanyaannya sekarang, di tengah perubahan iklim yang makin nyata dan kebutuhan energi yang terus melonjak, inovasi radikal macam apa lagi nih yang bakal muncul di masa depan termodinamika? Keajaiban tak terlihat apalagi yang bakal menggerakkan generasi pendinginan masa depan? Coba Anda renungkan itu. Terima kasih udah ngikutin penjelasan hari ini, dan sampai jumpa.